Hasil hitung cepat pilkada serentak sudah berlalu. Jangan pura-pura tak tahu pula bahwa hasil hitung cepat itu berbeda dengan hasil survei. Hasil survei seringkali bisa dimainkan, bisa keliru jauh. Karena memang sampelnya itu pemilih yang masih mungkin mengubah pilihannya pada saat hari H pemilihan. Sedangkan hasil hitung cepat sampelnya langsung dari TPS. Jadi hasilnya tak bisa berubah-ubah lagi. Tetap akurasinya lebih terjamin daripada hasil survei, plus minus 1% selisihnya dengan perhitungan manual yang dilakukan KPU secara berjenjang. Hasil hitung cepat yang mengejutkan di Banten jangan pula diadu dengan hasil survei. Airin Adi Sumardi yang biasa unggul dalam hasil survei tidak boleh dikalahkan oleh pasangan Andra Soni Dimyanti dalam hasil hitung cepat. Apalagi menjadikan perbedaan dalam hasil survei dan hasil hitung cepat itu sebagai bentuk kecurangan. Tak bisa begitu. Perubahan pemilih tiba-tiba itu pasti ada sebab-sebabnya. Tentu saja, itulah yang mesti ditemukan. Jangan buru-buru mengatakan bahwa itu sebagai bentuk kecurangan atau asumsi negatif yang tidak berdasar. Jawa Tengah yang diprediksi bakal ketat ternyata selisihnya sangat jauh untuk kemenangan Ahmad Lutfi Tad Yassin. Pasangan Andika Hendrar Prihadi hanya memperoleh angka sekitar 40% saja. Sebabnya siapa lagi kalau bukan Jokowi. Jokowi terbukti sangat berpengaruh di Jawa Tengah. Tuah kandang banteng berkurang kalau berhadapan dengan seorang Jokowi. Meski partai tetap dimenangkan oleh PDIP, tapi giliran eksekutif, baik presiden maupun kepala daerah, pilihan Jokowi lebih berpengaruh. Pilpres dan pilkada adalah bukti. Jawa Barat, Jawa Timur, termasuk Sumatera Utara sesuai prediksi hasil survei. Hasil hitung cepat pun juga begitu. Deddy Mulyadi, Khofifah Indar Parawansa, dan Bobi Nasution tak tergoyahkan, terlalu kuat. Kim Plus berjaya. Calon yang diusung PDIP dan yang lainnya tak berkutik. Yang benar-benar agak ketat terjadi di Jakarta. Agak ketatnya bukan pada hasil, tapi pada aturan yang berbeda dengan daerah lain. Kalau hasil hitung cepat, jaraknya sangat jauh, sekitar 10%. Tapi melampaui 50% plus 1 terbilang tipis, masih dalam rentang margin of error. Agak ketatnya juga ternyata pasangan Darmakun bukanlah penggembira. Ia tembus juga 2 digit 10%. Hasil survei yang selalu menempatkannya sekitar 5% saja, ternyata hasil hitung cepat tembus angka 10%. KTP yang dikumpulkannya sekitar 1 juta terbukti dari hasil hitung cepat. Calon boneka yang diloloskan KPU tak terbukti. Pendukung calon independen ini real di Jakarta. Boleh dibilang pasangan Ridho justru tertolong dengan pasangan ini. Tapi bukan tertolong karena ada putaran kedua pasangan ini akan merapat. Tidak, bisa sebaliknya. Pengaruh Anies Baswedan yang menaikkan hasil hitung cepat Pramono Rano, pengaruh Jokowi dan Habib Rizik yang menahan laju penurunan elektabilitas Ridho bisa jadi sama-sama nyata. Kalau terjadi putaran kedua, maka benturan pengaruh itu akan makin terasa nyata. Suara yang diperoleh oleh Darmakun akan menjadi rebutan. Kendati Darmakun mengumumkan akan bergabung dengan salah satu pasangan, belum tentu juga semua orang akan ikut. Mengingat Darmakun sendiri mungkin tak menyangka suaranya akan sebanyak itu. Kalau hampir 50% pemilih Jakarta yang kemarin tak ikut memilih, memutuskan untuk ikut memilih, maka hasil dari putaran kedua akan sangat sulit ditentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Pertarungan sengit bakal terjadi karena tak hanya yang memiliki pengaruh di Jakarta saja yang akan ikut, yang tak memiliki pengaruh pun akan ikut menyimak. Minimal ikut menyorot siapa dari dua pasangan ini, Pram Rano dan Ridho ini, yang akan menang. Yang punya beban tak hanya Pram Rano tapi juga Ridho, yang bisa saja kalah untuk kedua kalinya. Ini akan terasa lebih menyakitkan.